Bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Budi. Iya. Silakan. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya ini. Iya. Saya kebenaran Ibu ada tugas Ibu. Nah, tugas apa? Ya yang seperti waktu itu Bu. Oh, iya TGP ya. Iya TGP Bu. Iya. Ya tugasnya masih berlanjut Ibu. Karena memang ya jadwal kita dan modul juga sudah cukup banyak. Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa menjalankan Ibu dengan baik program dan modulnya, pembelajarannya, prosesnya alhamdulillah sampai saat ini. Nah, kebenaran ini Bu nih ada namanya pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan Ibu. Jadi ya memang kan ini nanti diproyeksikan sebagai pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah. Demonstrasi kontekstual. Iya. Mohon izin Ibu saya bertanya ya Ibu ya. Silakan. Yang pertama mungkin Ibu pasti pernah mengalami kasus ya yang pernah dihadapi oleh Ibu selaku pimpinan sekolah. Kira-kira bisa nggak ceritakan ke saya nih sedikit aja nggak apa-apa? Ya, siap Pak Budi. Pak Budi sendiri tahu kan ya? Iya. Kan kita beberapa kali agak bersih tegang juga Iya, ya Ibu. menghadapi berbagai macam kasus. Memang di 98 ini Pak Budi kan juga merasakan. Iya. Ada beberapa hal baik itu di bagian sarprasnya maupun di kesiswaan maupun akademik. Iya. Tapi kan yang baru kemarin itu Kemarin, ya iya. kan Iya. waktu kenaikan kelas itu kan ada beberapa siswa yang bisa dibilang bermasalah Iya, ya betul, Ibu. karena nilainya Kurang ya. ada juga yang absennya melebihi. Lah, itu kan merupakan kasus juga ya. Iya, kasus. Dan itu juga benar-benar kita berdebat rame kan saat itu. Alhamdulillah itu bisa kita selesaikan. Iya. Ya. Iya baik Ibu, terima kasih jawabannya. Nah pertanyaan kedua Ibu, selama ini mungkin bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan apakah itu dilema etika mau ataupun bujukan moral Bu? Ya. Bagaimana cara Ibu Ya. mengidentifikasinya? Sebetulnya itu kalimat agak asing juga ya Pak Budi ya. Iya, kurang familiar buat Ibu Iya, ya. kurang familiar juga bagi saya. Dilema Etika dan bujukan moral. bujukan moral. Tapi yang jelas Pak Budi, semua masalah itu yang di sekolah kita ini itu kan sangat beragam dan bermacam-macam ya. Iya betul. Jadi saya sebagai pimpinan itu harus berhati-hati sekali untuk memahami dulu itu sebetulnya masalahnya apa kan gitu kan. Iya. Kalau sudah kita pahami, jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan. Makanya kita identifikasi dulu masalah itu bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan atau justru masalah itu melibatkan ranah hukum kan gitu ya. Iya. Seperti yang kemarin kita Kemarin, hadapi iya. ya Budi. Betul, Ibu. Beberapa kasus mungkin yang menjadi ya dilematis banget gitu atau mungkin ya itu benar sih dua-duanya juga benar tapi yang ini benar yang itu salah atau mungkin lebih bijak gitu ya dalam mengidentifikasi masalah tadi Ibu katakan masalah bisa dimusyawarahkan dan sebagainya atau secara kekeluargaan itu lebih baik Bu ya. Betul. Iya baik Ibu. Nah pertanyaan berikutnya nih Bu nih bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di 98 Ibu ya beberapa kasus-kasus di mana ada kepentingan yang itu sama-sama benar Bu atau yang ya istilahnya mengandung nilai-nilai kebajikan kira-kira gimana sih Bu ngambil keputusan nih oh ini benar ini juga benar kok oh lebih benar semuanya benar iya itu seperti itu bisa diceritakan itu iya jadi begini Pak Budi Pak Budi sendiri kan melihat ya bagaimana saya berusaha untuk mengurai itu masalah kan
dari awal kita identifikasi, kemudian setelah kita identifikasi, kita lihat nilai dari kebenarannya itu untuk pribadi Iya. atau untuk individu dalam kelompok di sekolah Sekolah, ini, iya. atau pengaruhnya justru ke masyarakat, kan gitu ya Pak Budi ya. Iya, iya. Karena yang namanya kalau itu terjadi di sekolah aja itu juga masih bermacam-macam. Macam-macam. Itu sifatnya individu yang berkasus Iya. atau menyangkut nama baik sekolah, kan betul, gitu iya. ya. Terus ini kriterianya untuk jangka pendek, jangka panjang, Iya. atau justru malah jangka panjangnya untuk masa depan sekolah. Itu kan harus kita Iya, perlu lihat banyak sendiri. pertimbangan, Bu, ya. Betul, ya. Iya, baik Ibu. Hmm. Terima kasih jawabannya. Kemudian Ibu, kira-kira langkah-langkah apa sih atau prosedur yang biasa Ibu lakukan ini selama ini misalnya ada kasus? Ya, tadi contohnya yang juga atau ya siswa atau apa gitu. Boleh Ibu Ya. ceritakan sedikit? Oke, Pak Budi kan merasakan sendiri ya, Iya. karena Pak Budi sekarang ini udah masuk ke dalam tim manajemen sekolah. Iya. Ya, jadi setiap apapun itu yang kasus yang ada di sekolah kita, Iya. pasti kan akan saya bincang-bincangkan dulu, obrolkan dulu dengan tim manajemen kan. Itu bagaimana kasusnya, kemudian kita pilah-pilah, Iya. kita telusuri, terutama tim manajemen dulu. Kalau tim manajemen masih belum bisa menyelesaikan masalah tersebut, saya akan lebih ke turun lagi ke wali kelasnya, atau ke belum bisa juga ke guru-guru, seluruh warga sekolah. Iya. Jadi saya nggak mau gegabah Pak Budi, Iya. ya bukannya saya penakut ya, tapi kan saya mau bahwa ini kasus itu harus betul-betul kita tangani, kita saya jangan sampai salah langkah. Iya, betul. Perlu banyak pertimbangan Bu ya. Iya. Agar tiap permasalahan itu ada solusi yang terbaik. Ya, harus dicari Harus solusi dicari dan terbaik. diusahakan terlebih dahulu. Iya. Baik Ibu. Nah, kemudian hal-hal apa aja sih yang Ibu anggap paling efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dikatakan itu ya dilema etika, satu kasus benar, yang satunya salah gitu. Kira-kira apa yang Ibu anggap paling efektif nih? Efektif Iya. dalam hal apa nih Pak Budi? Ambil keputusannya Ibu kayak gimana? Gitu. Oh. Kira-kira ada kasus yang dilema etika yang ya Kalau tadi kan saya akan melihat permasalahannya dulu ya Pak Budi iya ya. ya Ibu. Akan saya lihat akar permasalahannya, Iya. kemudian bertanya ke pihak-pihak Iya. terkait, Iya. itu tadi kan. Iya Ibu. Kemudian ya itu tadi yang utama, kalau memang itu masalah kesiswaan saya akan bertanya dulu ke wakil kesiswaan. Iya. Kalau itu masalah akademik, saya akan bertanya Ya. dulu ke bagian wakil Wakil. akademik atau kurikulum. Iya. Kalau itu masalah sarpras, saya akan bertanya ke wakil sarpras. Iya. Masih ada lagi satu lagi, kalau itu berhubungan dengan humas, Iya. kan kalau di SMP ini kan sekarang wakil kesiswaan dan humas. Jadi tetap saya akan ngobrol juga dengan humas. Masih, ya. Kalau itu masih belum cukup bagi saya, Iya. saya tentu akan melibatkan ke komite sekolah. Komite sekolah, lingkup Iya, yang lebih besar gitu ya. betul. Iya baik Ibu. Ya. Berikutnya Ibu nih, Hmm. kira-kira hal apa aja sih yang selama ini merupakan jadi tantangan nih buat Ibu nih ngambil keputusan yang tadi itu dilema etika, kira-kira tantangan terberat Ibu apa sih yang Ibu pernah hadapi gitu? Ya, jadi kan tahu kan, Iya. yang namanya sekolah kita ini seperti apa. Iya. Sebetulnya semuanya jadi tantangan bagi saya. Oh iya. Ya. Karena saya mungkin orang yang nggak bisa diem. Iya. Ya, saya akan selalu cari inovasi, akan Iya. selalu ini, mana ini yang kurang, mana ini yang lebih, mana yang apa. Saya akan selalu begitu. Dan semuanya bagi saya itu adalah tantangan. Tantangan buat Iya, Ibu ya. iya. Supaya kita Untuk kebaikan sekolah kebaikan kita. sekolah, iya. Ya. Ambil mengevaluasi mungkin Bu, Betul. ya. Tetapi kalau masalah sarpras,
Nah ini dia, Iya. saya juga harus pakai logika. Karena Iya. nggak bisa saya asal jeda-jeda, Iya. saya harus lihat dulu dari Lihat dulu. RKAS. Iya, betul. Kebutuhannya apa aja Ibu ya? Betul. Dan Ya. prioritas gitu. Hmm. Ya, baik Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya nih Ibu. Ya. Apabila Ibu memiliki sebuah tata ala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal atau menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira nanti akan Ibu jalankan nih kira-kira? Betul. Ini dia yang jadi kelemahan saya Pak Budi. Oh gitu Ibu. Karena saya itu orangnya nggak bisa langsung Ambil keputusan gitu. ambil keputusan saat Nah, itu juga. Maksudnya begini, untuk kasus-kasus tertentu, Mm-mm. kalau kasusnya masih ringan, Iya. kasusnya masih sederhana, Iya. saat itu pun saya bisa. Tapi kalau itu kasusnya sudah menyangkut yang berat-berat, Iya. itu saya akan banyak pertimbangan sekali. Terutama nih, kalau menyangkut dengan dinas. Dinas, iya. Ya, Kedinasan. saya nggak bisa langsung ngambil keputusan ini harus begini, harus Ini. begitu, enggak. Saya pasti akan konsultasi ke yang lebih tinggi dari saya dulu, Iya. apa itu kasat laksan, pengawas, konsultasi ke yang lebih tinggi dari saya dulu, apa itu kasat laksan, pengawas, kemudian baru ke dinas. Ya, baik Ibu. Ya. Itu langkah yang Ibu lakukan, Ya. artinya dengan gegabah dalam hal ini Betul, sebuah keputusan yang betul. levelnya atau porsinya lebih besar Bu Ya, yang ya. kita belum Ibu bisa menimbangkan sendiri. Ya. Kemudian Ibu, pertanyaan berikutnya kira-kira ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor apa sih yang selama ini mungkin membuat Ibu jadi gampang atau membantu Ibu ngambil keputusan di dalam dilema etika? Kira-kira ada nggak sih, ada orang atau faktor apa aja gitu ya? Betul. Pak Budi kan sering juga saya ajak ngobrol kan. Iya Ibu. Ya, dari saya hanya sekedar bincang-bincang, dari Ya. saya sekedar ngobrol-ngobrol, itu sebetulnya saya baru mencari referensi Mm-mm. untuk pengambilan keputusan. Ya, baik itu dengan sesama teman wakil, Ya. teman staf, teman wali kelas, ataupun yang sangat saya jadikan patokan karena pengambilan keputusan itu kan tidak Iya. gampang ya, Gampang, tidak ya. mudah gitu untuk mengambil keputusan. Pasti saya juga akan selalu minta masukan ke teman-teman yang sudah senior. Iya. Mereka kan sudah makan asam Iya, garam. ya. Iya, Berpengalaman lah, ya. Betul, pengalamannya dibandingkan sama yang masih muda-muda. Bukan saya Mm-mm. mengatakan bahwa yang muda tidak, enggak. Harus Tapi mengambil pelajaran ya. tetap harus kita ambil pelajaran dari teman-teman yang sudah senior. Itu, Baik. walaupun itu tidak saya jadikan patokan, ini yang saya jadikan keputusan dari teman sini dari enggak. Saya akan tetap memilah-milah, semuanya saya saring, Mm-mm. baru saya akan ngambil. Iya. Lebih Ya. bijak Ibu ya. Betul, harus secara bijak. Iya, pemimpin orang seperti itu Ya, Bu ya. Waduh, terima kasih. tantangan ini makin berat sekali, saya yakin bisa Iya, selesai. iya. Iya baik Ibu, kira-kira dari semua hal yang tadi Ibu udah sampai ini, kira-kira ada nggak sih Bu pembelajaran yang Ibu petik gitu dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berbentuk dilema etika? Kira-kira pelajarannya apa sih buat Ibu, penting banget sih buat saya nih nanti di kedepannya? Iya. Saya mau koreksi Iya. atau seperti apa ya Ibu? Ya, Pak Budi masih ingat nggak waktu kemarin kita raker kenaikan kelas? Iya masih ingat Ibu. Masih ingat kan? Iya. Ada siswa yang ternyata absensinya melebihi dari batas, kan, gitu kan? Iya. Kalau nilainya nggak masalah kan Pak Budi, Nggak masalah. tapi absennya, Mm-mm. nah itu kan kemudian jadi perdebatan dengan Iya. kita Guru seluruh dan wali guru, kelas, ya. ya semuanya lah gitu kan. Yang saya tangkap dari situ Pak Budi, Iya. ternyata anak tersebut tidak masuk karena anak itu membantu orang tuanya. Oh, gitu. Iya kan? Iya betul Ibu. Dan yang terjadi kan seperti itu. Kenyataannya. Akhirnya hal itu kan kita pertimbangkan Iya. karena
walaupun itu merupakan keputusan kesepakatan Iya. di KOSP Mm-mm. bahwa batas untuk toleransi kehadiran, Iya. tapi kan kita juga harus mempertimbangkan yang lainnya, Yang lainnya, ya. seperti nurani. Betul. Yang akhirnya anak tersebut kita naikkan Nah. kan gitu. Jadi pembelajaran yang saya dapat di sini Iya. Pak Budi, Iya. semua hal, semua masalah Mm-mm. jangan gegabah. Iya. Harus kita telusuri dulu, kita lihat dulu. Sebenarnya kenapa sampai anak tersebut kok seperti itu, sering nggak masuk atau apa? Ternyata kan orang tuanya sakit, anak itu harus membantu mengurusi adik-adiknya, kan itu Pak Budi. Iya. Masa iya anak yang seperti itu mau nggak kita naikkan? Naikkan. Nah, gitu. Ada banyak Ya, teknis, Bu, ya, itulah bisa kita ambil pelajaran. Iya. Kita belum tentu loh Pak Budi bisa seperti anak tersebut, Iya, ya kan? betul, belum tentu. Oh, seperti Pak Budi Iya. ya. Saya juga belum tentu kuat atau ya strong istilahnya sekarang. Hebat Hebat sekali banget. kan. Itulah yang harus kita ambil pelajaran. Pelajarannya Ibu ya. Baik Ibu. Iya. Ini jawabannya super sekali nih Ibu. Saya bisa belajar dari Ibu nih. Tuh, Iya, kita saya- sama-sama belajar Pak Iya, Budi. Ini terima kasih banyak jawaban yang sudah Sama-sama. saya Ibu berikan Ya, kepada saya. ya. Ya, mudah-mudahan ini nanti buat bahan saya juga sehingga cuma jadi kepala sekolah atau Ya. nanti pengambil keputusan di keluarga atau masyarakat saya bisa Iya, lakukan. betul. Terima Karena kasih banyak Ibu. dimanapun ya Pak Budi harus Iya. diingat kita itu dimanapun sebagai Pemimpin, pemimpin, iya. ya baik itu pemimpin di keluarga, Keluarga. pemimpin di Iya, kelas, betul. insya Allah kedepannya pemimpin sekolah. Amin ya Rabbal alamin. Iya, 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 Doanya, iya, ya, iya, Ibu. iya. Amin, amin. Kabul, kabul. Oke. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, Izin dulu Bu. sama-sama. Ya, Sore silakan, ini sore. silakan. Ya, ya, silakan, Makasih Bu, silakan. ya. Ya, Assalamualaikum. Salam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Ibu mungkin selama kepemimpinan Ibu pernah menghadapi situasi Ya kalau untuk masalah benar dan tidak benar itu kan kita harus berkaca pada regulasi ya. Iya, Peraturannya mana? iya Ibu. Peraturannya itu yang harus dipegang. Ya baik Bu. Jadi tetap harus berpegang pada peraturan yang Iya, ada. iya. Ya baik Ibu. Kemudian pertanyaan Jadi kedua kalau Bu. menjalankan sesuatu itu tetap harus pegang. Iya. Yang pertanyaan kedua Bu, selama Terus? ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama ada kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai-nilai kebajikan gitu Bu. Ibu mengambil keputusannya bagaimana gitu, teknisnya kira-kira Ibu. Misalnya ada dua kasus yang sama-sama benar, misalnya ikut PPG, oh ternyata ikut PPG harus juga mengajar di kelas. Pengambilan keputusannya bagaimana Ibu, seperti itu dari rekan guru atau yang lainnya? Yang pertama ke tingkat ketinggiannya dulu. Tingkat tingginya peraturan itu ada di mana? Iya. Nah itu yang harus diambil. Yang kedua kemanfaatannya. Kemanfaatannya buat orang yang bersangkutan. Iya. Atau yang ketiga adalah masalah risiko. Misalnya sekarang nih lagi PPG ya. Iya. PPG dia dulu itu kan pada jam mengajar ya. Iya. Sementara dia harus PPG online, sementara juga dia punya kewajiban untuk berada di pimpinan kelas. Kalau PPG itu nggak bisa digantikan oleh orang lain. Iya. Sementara kalau dia ada di kelas, kan kita bisa meminta guru piket untuk menggantikan, dia membuat tugas, kemudian diganti oleh guru piket. Iya. Jadi itu kemanfaatannya untuk guru bersangkutan itu adalah sangat tinggi, nggak bisa digantikan, nggak ada juga kesempatan kedua, itu yang lebih didahulukan. Lalu yang masih bisa artinya bisa dibantu sama teman-teman yang lain, Iya. bisa didiskusikan, itu bisa
skala prioritasnya di bawahnya. Iya. Jadi tetap kemanfaatannya buat orang itu sampai mana itu yang lebih dahulu. Iya, baik Ibu. Itu saya ngambil keputusannya. Iya, itu termasuk prosedurnya Bu ya yang Ibu lakukan selama ini Bu ya. Kira-kira langkah-langkahnya Iya. seperti Kalau ini di Bu ya. BPG ada 2 kali. Iya, Ibu baik. Skala prioritas yang tertingginya Iya. itu. Iya, baik Ibu. Pertanyaan berikutnya, kira-kira ada hal apa saja Bu selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bu? Kira-kira dalam dilema etika, misalnya ada satu kasus yang satu benar, yang satu salah, seperti itu Bu. Kira-kira langkah-langkah apa sih yang Ibu anggap efektif dalam ngasih keputusan gitu, atau memberi keputusan? Kalau ngambil keputusan itu tetap berdasarkan regulasi, peraturannya mana, harus ditegakkan peraturannya. Iya. Nggak bisa kita meniadakan peraturan gitu ya. Tetap harus peraturan yang dipegang. Iya. Tapi kalau misalnya dicari celahnya, luasnya gimana gitu dengan peraturan tersebut. Tetap peraturan itu nomor 1. Tapi kalau misalnya masih bisa kita cari celahnya nih, itu yang kebijakan saya pribadi. Iya, baik Ibu. Misalnya nih, guru itu bermasalah dengan kehadiran, tetap harus dipanggil. Apapun alasannya tetap harus dibikin istilahnya pembinaan ya, pembinaan Iya, kan harus dipanggil. Iya. Ini kaitannya sama peraturan, ini terbaca dalam sistem absensi. Jadi Bapak harus memperbaiki diri dengan absen ini. Misalnya terus gimana ya, pikir itu gimana caranya, Iya. ya. Tetapi kalau persoalannya dia kan kita tetap harus bersimpati dengan persoalannya dia. Iya. Secara dinas dia tetap harus dipanggil. Secara dinas saya harus tegas. Tapi kalau Bapak persoalannya yang keluarga ini, saya tetap harus bersimpati pada orang itu. Jadi tidak mau dulu nyalahin dia gitu. Jadi kita Iya. cari, ayo jalan keluarnya gimana nih Pak? Kan, misalnya dia di rumah gini-gini, ada nggak orang lain yang bisa ngegantiin? Kan? Ada di sini kasus dia harus merawat keluarganya yang punya kebutuhan khusus, harus mengerti, misalkan coba pagi diganti dulu sama orang lain, nanti Bapak absen. Iya. Bisa absen Bapak mulai balik lagi. Jadi peraturan itu harus kita tegakkan, Iya. tapi kita juga harus luas cari solusinya terhadap dia gimana. Jangan cuma nyalahin orangnya itu. Iya. Itu Iya, Ibu, baik. Kemudian hal apa saja sih yang dari kasus yang tadi kira-kira menjadi tantangan Ibu gitu dalam mengambil keputusan? Tantangannya kira-kira apa, Bu? tantangannya itu kadang suka rasanya nggak enakan sama orang kan ya. Iya. Iya nggak enak nih, kasihan nih, tapi nggak bisa, tetap harus dilawan tuh rasa nggak enaknya. Harus tegakkan peraturannya. Tapi itu tadi kita harus luas juga, harus pintar juga ngomongnya sama orangnya, harus carikan solusinya. Itu aja Pak Budi. Iya, baik Ibu. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu, misalnya dalam penyelesaian kasus yang tadi mungkin yang absensinya bermasalah, kemudian apakah Ibu punya suatu tempat atau jadwal tertentu gitu Bu, atau prosedur yang udah Ibu jalankan kira-kira Bu? Kalau jadwal tuh nggak ada jadwal tertentu, tinggal lihat kasus aja. Kalau ada kasus, udah waktu langsung panggil. Jadi nggak perlu mengikuti jadwal. Tapi kalau rapat kan kita pasti punya jadwal. Iya. Kalau rapat itu kan bahasanya umum ya. Tapi kalau kasus nggak mesti lihat waktu. Memang harus diselesaikan segera. Walaupun dia baru datang, tetap saya selesaikan segera. Bentar. Iya. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja sih Bu yang mempermudah atau membantu Ibu nih dalam pengambilan keputusan yang dilema ITK Bu? Kira-kira ada faktor yang kira-kira mempermudah Ibu atau membantu Ibu gitu dalam pengambilan keputusan? Ini kan elangan gitu. Kayak sampel bawang dikit mungkin.
Tadi ya, ntar saya juga. Nggak harus sekarang kan? Artinya mau tes sampel juga kata dia. Oh. Lu lagi nge-zoom gitu. Makanya. Ntar dia lagi. Bentar ya Mas, ada yang Ibu. ngomong. Iya. Coba ulangi pertanyaannya gimana? Iya, faktor-faktor apa saja kira-kira mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika kasus-kasusnya, kira-kira ada nggak ya faktor yang mempermudah atau membantu ibu selaku pimpinan? Faktor untuk mengambil keputusan itu pasti kita ya tadi harus tegas ya. Iya. Tegasnya itu berpegang pada peraturan. Jadi peraturan itu kemana-mana harus dipegang, tuh harus dibawa. Iya. Kalau nggak ada kita cari di buku peraturan tentang ini apa, tentang ini apa. Kadang kita tuh suka dilemanya itu adalah orang itu misalnya nggak enakan kan, nggak enakan Iya. itu misalnya oh status keluarganya begini harus begini, itu yang bikin kita tuh kadang suka mikir 2 kali. Iya. Ini kasihan gitu kan, tapi tetap aja kalau kasihan itu kan secara pribadi nggak boleh lepas ya, tapi peraturan juga nggak boleh diabaikan karena yang namanya orang bekerja harus pegang semuanya peraturan Profesional Bu ya. ya, peraturan profesional tetap harus dipegang. Iya. Tapi kita harus tegaskan kalau secara pribadi saya tuh dukung, saya pribadi simpati gitu, saya pribadi ini gitu. Iya. Tapi kalau dinas ini begini dinas, jadi nggak bisa dilecehkan peraturan dinas dengan karena perasaan tidak enak. Iya. Jadi kita harus di luar peraturan dinas kita tetap luas sama orang itu, tapi di dalam dinas ini loh peraturannya, berkas-berkas yang harus ditinggalkan. Misalnya kayak pembina itu kan dia harus tanda tangan. Iya. Terus tanda tangannya ada bekasnya, Iya. iya harus tanda tangan. Tapi kalau di luar dinas, emang ya menerima keadaan bapak yang kayak gitu. Iya. Gitu aja selalu pegangannya selalu peraturan. Peraturannya. Yang membantu ibu biasanya siapa tuh Bu dalam pengambilan keputusan Bu? Atau staf atau wakil atau Dalam keputusan itu kita diskusi sama wakil. Tetap ada wakil. Wakil kan 3 ya. Kita Iya. diajak ngobrol dulu tuh wakilnya. Mm-mm. Kebetulan nggak ada kepala TU, seharusnya kepala TU juga diajak kalau ada masalah kayak gini-gini gimana. Oh iya. Nanti kan mereka ngasih masukan. Mm-mm. Tetap masukan itu keputusannya tetap ada di tangan saya, tapi masukan itu tetap Iya. menjadi pertimbangan. Jadi, pertimbangannya apa nih? Nah itu pertimbangan mereka itu tetap harus saya pikirkan. Oh iya, terus jadi kalau pertimbangan dia itu bisa masuk, saya diambil. Tapi kalau pertimbangan orang itu yang terbaik yang mana, ya itu yang diambil. Gak semua pertimbangan teman kan diambil ya. Tapi Iya, tetap betul, Ibu. Iya. teman-teman kerja itu kita harus dihargai pendapatnya. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Kemudian ada nggak sih Bu pelajaran yang Ibu dapat gitu dari kasus-kasus tadi gitu yang Ibu hadapi di sekolah yang Ibu pimpin saat ini? Pembelajarannya kira-kira Ya apa? pelajarannya mah banyak. Iya banyak Bu ya. Pelajarannya harus menjadi orang yang tegas ya, belajar untuk toleransi tapi tegas juga, Iya, terus iya. berempati kepada orang lain juga, Heeh. terus misalkan teman-teman yang artinya nggak sevisi nggak semisi, di situ Iya. kan harus ditemukan titik tengahnya, menyatukan pendapat orang yang banyak itu harus ketemu titik tengahnya. Iya. Bukan solusinya Bu Itulah ya. ya, jadi pemimpin itu bisa memberikan solusi, terus juga siap. Nggak semua orang ketika memberikan solusi itu bisa menerima. Iya, betul Ibu. Jadi kan tetap aja keputusan itu tetap ada yang setuju sedikit, misalnya ada yang setuju, tapi kan ada juga yang tidak setuju. Iya, betul. Di situ perannya saya untuk keputusan itu memang tidak 100% harus disetujui orang, tapi yang tidak setuju itu tetap harus mengikuti yang setuju, Iya. ya. Betul. Jadi ya itu, jadi pemimpin tetap harus disukai oleh semua orang. Iya. Ya katanya si siapa tuh
Steve Jobs ya, kalau Iya. mau disukai semua orang ya dia aja tukang es krim, semua orang mendambakan tukang es krim. Mm-mm. Jadi resiko jadi pemimpin pasti ada orang yang tidak Iya. setuju kalau Ada yang suka, keputusan ada yang nggak kita. suka. Iya, iya namanya. Gitu aja udah. Iya. Ya kita nggak berharap 100% orang setuju ya. Mm-mm. Udah. Iya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ini sinyalnya nggak bagus ya ini ya. Iya, Bu. Ya, gimana? Iya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, atas jawaban Ibu yang sudah sampaikan kepada saya. Terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktunya juga untuk bertemu di Jimit hari ini. Mohon maaf kalau ada kendala dan segala macam. Sukses selalu buat Ibu. Salam. Nanti saya sampaikan apa Sama, rekan-rekan- ya. Iya, rekan-rekan nama di sini. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam buat semuanya ya. Iya, Ibu siap. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya, Bu Iya, Ibu. Indah. Terima kasih.